mari kita belajar kembali melanjutkan pembahasan soal paket 4, yaitu nomor 11. Soal nomor 11, perhatikan gambar. Jika luas penampang penghisap A1 ini A1 dan A2 berturut-turut 10 cm persegi dan 50 cm persegi, maka gaya minimal F1 yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut adalah titik-titik. Beban 800 Newton sebagai F2. Jadi, tekanan yang dihasilkan di titik 1 dengan tekanan yang dihasilkan di titik 2 adalah sama berdasarkan hukum Pascal. Hukum Pascal. P1 sama dengan P2. Tekanan itu sama dengan F dibagi dengan A. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan ke rumus ini. F1 X A1 10 sama dengan F2-nya 800 ini ya. 800 per A2 50. Kita sederhanakan, X sama dengan 800 bagi 5 itu ya. Hasilnya sama dengan 160 Newton. Jadi jawabannya adalah B. Atau dengan trik sebagai berikut. Karena dari 50 menjadi 10 itu dibagi 5, maka 800 untuk memperoleh F1 juga dibagi 5. 800 bagi 5, hasilnya di sini 160. Berikut, perhatikan gambar gelombang transversal berikut. Jika waktu yang ditempuh dari titik P ke titik X dari sini sampai sini adalah 8 sekon, 8, maka cepat rambat gelombang tersebut adalah titik-titik. V cepat rambat sama dengan lambda atau panjang gelombang dibagi periode. V sama dengan lambda per T. Nah, kita tuliskan lambda itu adalah panjangnya satu gelombang dari titik P sampai titik T. Ini panjang gelombangnya. Kalau dari P sampai di sini adalah 3 meter, berarti sampai di T 3 dikali 4, yaitu 12 meter. Dibagi T adalah periode. Periode itu adalah waktu untuk menempuh satu gelombang. Jadi dari P sampai T ini waktunya adalah 4 sekon. Jadi dibagi 4 sekon sama dengan 3 meter per sekon. Jawabannya adalah C. Soal nomor 13. Sebuah kapal memancarkan gelombang ultrasonik ke dasar laut untuk mengukur kedalaman laut. Pantulan gelombang tersebut diterima oleh detektor di kapal 12 sekon kemudian. Jika kecepatan gelombang ultrasonik di dalam air adalah 1200 meter per sekon, maka dapat disimpulkan kedalaman laut tersebut adalah, kita masih ingat ya, jarak itu sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Nah, jarak yang ditempuh oleh gelombang ini adalah 2 kali kedalaman, karena ke bawah kemudian ke atas lagi 2 kali kedalaman. Jadi dikali V dikali T itu 2D, maka kedalamannya sama dengan V kali T dibagi dengan 2. Hasilnya sama dengan V-nya 1200 dikali waktunya 12 dibagi 2. Kita sederhanakan. 1200 dikali 6 sama dengan 7200 meter atau 7,2 kilometer. Jawabannya adalah A.
Berikutnya nomor 14. Benda terletak di depan cermin seperti pada gambar. Terbentuk bayangan nyata dengan perbesaran 2 kali. Jika benda digeser sejauh 8 cm menjauhi cermin, bayangan yang terbentuk bersifat titik-titik. Dari soal diketahui S atau jarak benda 15 cm. Kemudian terbentuk bayangan dengan perbesaran M 2 kali. Nah, ditanyakan jika benda digeser sejauh 8 cm, maka sifat bayangannya bagaimana? Dengan jarak bendanya, karena digeser menjauhi 8 cm, berarti 8 ditambah 15 menjadi 23 cm. Gitu ya. Kita jawab. Dari S sama M, kita bisa memperoleh S aksen atau jarak bayangan. Itu sama dengan perbesaran dikali jarak bendanya. Atau karena itu diperoleh dari M itu S aksen dibagi S. Maka diperoleh S aksen sama dengan M dikali S. M-nya 2, S-nya 15 cm, maka S aksennya 30 cm, jarak bayangannya 30 cm. Nah, kemudian sekarang bisa kita cari jarak fokusnya dengan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Hasilnya sama dengan 1/15 ditambah 1/30 sama dengan 2/30 ditambah 1/30. Hasilnya sama dengan 3/30. Sehingga F sama dengan 30 dibagi 3 sama dengan 10 cm. Nah, tanpa melihat rumus, kita bisa melihat nanti bagaimana sifat bayangannya. Kalau ini adalah cerminnya, kemudian F-nya itu di 10, titik fokusnya di 10 cm, berarti M-nya atau titik pusat kelengkungannya ada di 20 cm. Nah, benda digeser 8 cm menjauhi cermin, sehingga bendanya ada di 23 cm. Kita lihat 23 cm itu di mana? 23 cm berarti di sini. Nah, sekarang bendanya ada di ruang 3. Ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3. Kalau benda di ruang 3, maka bayangan di ruang 2. Karena kalau dijumlahkan harus 5. Nah, sehingga sifatnya adalah nyata. Kenapa nyata? Karena bayangannya di ruang 2, di depan cermin cekung. Jadi nyata. Nyata selalu terbalik. Karena ruang bayangan itu lebih kecil dibandingkan dengan ruang benda, berarti diperkecil. Nyata terbalik diperkecil. Berikutnya nomor 15. Sebuah elektroskop bermuatan listrik didekati batang kaca yang telah digosok dengan kain sutra. Ternyata daun elektroskop bergerak seperti tampak pada gambar berikut. Nah, ini sudah tolak menolak ya. Tolak menolak ini berarti sudah bermuatan. Kemudian ini ada batang kaca yang sudah digosok dengan kain sutra sehingga kacanya sudah bermuatan positif. Nah, kalau kacanya positif berarti di kepalanya itu negatif
dan yang di daunnya itu positif. Positif, negatif, positif. Karena semakin membuka berarti positifnya bertambah ini ya. Yang semula itu sudah membuka, didekati dengan positif, semakin membuka. Kalau menutup berarti ininya negatif gitu ya. Jadi kebalikannya. Nah, selanjutnya elektroskop didekati batang ebonit yang telah digosok dengan kain wol. Kondisi daun elektroskop yang terjadi ditunjukkan oleh gambar. Ebonit itu nanti akan menjadi bermuatan negatif. Jadi yang ini salah, maka ebonitnya yang negatif. Karena yang semula itu daunnya sudah positif, kemudian ebonit itu mendekati kepalanya menjadi positif. Karena yang semula negatif-negatif ini sudah ketolak oleh negatif dari ebonit, maka elektronnya akan lari ke bawah. Sehingga di sini yang semula ada positif, maka akan ketambahan negatif dari kepala elektroskop, sehingga keadaannya membuat menetralkan muatan yang ada di daunnya, sehingga kembali menjadi menutup lagi seperti pilihan jawaban A, seperti itu. Nomor 16. Rumah Pak Joko menggunakan peralatan listrik yang terdiri dari 3 lampu masing-masing 20 watt. 3 lampu 20 watt. Kemudian 3 lampu masing-masing 30 watt. Digunakan selama 12 jam. Ini 12 jam. 12 jam. 1 pompa air 250 watt, 1 pompa air 250 watt digunakan selama 4 jam. Dan setrika 300 watt, 1 setrika 300 watt digunakan selama 2 jam sehari. Apabila tarif listrik 1.500 per kWh, rekening listrik yang harus dibayar Pak Iwan selama 30 hari adalah titik-titik. Nah, kita punya rumus energi listrik sama dengan daya dikali waktu. Kalau dayanya dalam watt, waktunya dalam jam atau hour H, maka nanti satuan dari energi listrik adalah WH. Jadi kita hitung masing-masing ini ya. Ini energinya berapa? W sama dengan, nah ini 3 kali 20. Itu dayanya 60 ya. Dayanya 60, waktunya 12 jam 12H. Sama dengan, tinggal dikalikan 720 WH. Kemudian yang kedua alat ini, energi listriknya berapa? W sama dengan, tinggal dikalikan juga 3 kali 30 kali 12. Sama dengan 1080 WH. Kemudian untuk yang pompa air, energi listriknya sama dengan 1 kali 250 dikali 4, 1000 WH. Kemudian yang setrika 300 dikali 2, maka energinya 600 WH. Sehingga energi listrik dalam 1 hari, W 1 hari sama dengan, dijumlah ini 0, 0, 13 tambah 1, 14, 1, 3. Nah, jadi ini ya, 3400 WH atau sama dengan 3,4 kWh. Nah, sehingga kita bisa mencari W 30 hari sama dengan 30 kali
3,4 sama dengan 102 kWh, 102 kWh, sehingga biaya rekening yang harus dibayarkan sama dengan energi listrik yang dikeluarkan dikali harga per kWh. Hasilnya sama dengan 153.000. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Pada diagram trafo tersebut, kuat arus primer, jadi ini kuat arusnya berapa IP? Ya, IP-nya berapa? Dari soal diketahui VP, VS, IS. Maka kita tahu bahwa tegangan dengan kuat arus itu berbanding terbalik. Rumusnya VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, tinggal kita masukkan VP-nya 100 volt, VS-nya 50, IS-nya 0,5, IP-nya ditanyakan. Ini kita sederhanakan, ini 1, ini 2, sehingga 2X sama dengan 0,5. Maka X sama dengan 0,5 dibagi 2, maka X-nya sama dengan 0,25. Jadi jawabannya 0,25 ampere. Nomor 18. Perhatikan beberapa fenomena berikut. Fenomena yang menunjukkan gejala alam biotik terdapat pada nomor. Jadi ada yang biotik, ada yang abiotik. Berarti gejala alam yang hidup ya. Coba yang nomor 1, luncuran lava pijar Gunung Merapi mencapai jarak, salah. Sekumpulan kera turun ke permukaan warga. Jadi ini betul. Yang ketiga, hujan abu, salah. Beberapa vegetasi kering dan mati. Nah, ini ya, terkena dampak erupsi. 2 dan 4. Nomor 19. Hydrilla verticillata merupakan tanaman yang hidup di dalam air. Keberadaannya memberi dampak baik bagi kualitas air. Fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman tersebut menghasilkan oksigen. Oleh karena itu, kandungan oksigen dalam air akan meningkat. Fenomena tersebut menunjukkan adanya saling ketergantungan antar komponen dalam ekosistem. Fenomena serupa ditunjukkan oleh gambar titik-titik. Nah, untuk yang nomor 19 ini pilihnya A ya. Karena apa? Cacing dengan tanah, di mana cacing akan mengurai sampah-sampah organik ini sehingga hasilnya akan meningkatkan kesuburan tanah. Seperti itu. Kalau yang lain, yang ini merugikan ya, merugikan tanaman. Ini parasitisme. Berikutnya nomor 20. Perhatikan kunci determinasi berikut. Yang ditanyakan adalah kunci determinasi kelinci. Nah, kita lihat dari ciri yang nomor 1. Apakah kelinci itu bertulang belakang atau tidak bertulang belakang? Jawabannya kelinci itu bertulang belakang 1A. Sehingga ciri berikutnya masuk ke ciri kedua. Kelinci itu bernapas dengan insang atau paru-paru? Jawabannya bernapas dengan paru-paru. Sehingga kita masuk ke ciri yang ketiga. Kelinci itu mengalami metamorfosis atau tidak? Nah, kelinci itu tidak mengalami metamorfosis karena yang ditunjuk di sini yang metamorfosis adalah amfibi. Padahal kelinci bukan amfibi, salah ya. Jadi perlu masukkan lagi ke ciri yang keempat. Kita lanjut ke nomor 4. Kelinci itu melata atau merayap atau tidak melata? Nah, kelinci itu tidak melata. Yang melata adalah reptil. Salah.
Sehingga perlu masuk ke ciri yang nomor 5. Lihat ciri nomor 5 yang terakhir. Kelinci itu ditutupi oleh bulu, tubuhnya ditutupi oleh bulu atau ditutupi oleh rambut. Nah, jawabannya ditutupi oleh rambut. Nah, yang ditutupi oleh bulu itu adalah apes atau burung atau unggas ya. Karena kalau kelinci itu adalah termasuk mamalia. Sehingga dituliskan kuncinya adalah 1A, 2B, 3B, 4B, 5A. 5B. Itu ya. Atau bisa juga ini kita tarik kesimpulan kalau kita sudah tahu bahwa kelinci itu adalah mamalia, ini mamalia ya. Mamalia itu ada di 5B, maka pasti yang dipilih 5B ya. 5B itu melanjutkan dari ciri yang di atasnya yaitu 4. Jadi 5 di sini, yang ada angka 5 di angka 4 itu ada di 4B. 4B. Nah, 4B itu kan ciri yang keempat. Ciri yang keempat itu melanjutkan dari angka 3B. Jadi yang di atasnya yang dipilih 3B dan seterusnya. Angka 3 di sini ada 2B, 2 di sini ada 1A. Jadi urutannya begini. Oke, seperti itu ya.